Potensi pertumbuhan Bluebird masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis transportasi yang didukung inovasi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Bluebird bersama analis Panin Sekuritas Juan Octavianus. Mas Juan, terima kasih sudah hadir di Corporate Action. Sama-sama, Pak. Kalau kita bicara soal rencana Bluebird untuk masuk ke bisnis logistik, apakah ini sudah tepat sebetulnya menurut Anda? Ya, jadi memang ini kan sebenarnya didasari daripada semenjak PSBB ya. Kalau kita memang melihat dari laporan keuangannya khususnya kuartal kedua karena memang dari Indonesia itu mulainya dari akhir Maret ya. Ya. Ini sempat mencatatkan rugi laba ya. Ini kalau kita lihat memang dari driver pendapatan utamanya yaitu dari bisnis taksinya sendiri ini sudah berkurang 40%. Besar itu. Ya, cukup signifikan. Nah, itu terlihat juga kalau kita memang sering ke jalanan apalagi orang kantoran itu kan sangat menggunakan transportasi Bluebird ini ya. Ini membuat memang dari segmennya turun dikarenakan dari mobilitas dari terutama di perkantoran ini. Nah, makanya memang kalau kita melihat sejalan dengan hal ini diversifikasi namanya berarti ya. Diversifikasi dari usaha yaitu dari logistik ini bisa menjadi cushion ya atau penahan dari penurunan kinerja utamanya yaitu dari taksi sendiri. Jadi kita melihat ini positif sebenarnya. Oke, nah kalau kita melihat dari segi kemampuan, kompetensi misalkan, apakah walaupun ini mungkin agak serupa ya transportasi, tapi ini kan agak berbeda sebetulnya, pasarnya juga berbeda. Betul. Nah, apakah Anda melihat bahwa Bluebird punya kompetensi di bidang ini untuk masuk di bisnis ini? Ya, kita rasa kalau untuk kompetensi memang Bluebird cukup mampu ya, dikarenakan memang kalau kita lihat dari segi armada sebenarnya ini bisa diubah nih dari yang awalnya buat passenger, ini bisa buat dari logistik, lalu juga kalau kita lihat sebenarnya ada anak-anak usahanya yang namanya dari Ironbird, ini juga sebenarnya udah berkecimpung duluan nih, terutama dari logistik besar, terutama yang dari kontainer. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari pemaparan emiten, mereka kan akan masuk ke dua lini ya, yaitu dari lini B2B dan juga dari retail. Nah, kalau kita lihat memang secara prospek, ini yang dari retail ini masih bertumbuh nih. Kalau kita lihat memang driven by dari e-commerce terutama. Jadi banyak sekali memang package-package atau dari yang logistik yang bisa dimanfaatkan peluangnya dari oleh Bluebird itu sendiri. Pemainnya juga nggak sedikit di situ kan sekarang ini. Betul. Memang kalau kita lihat juga banyak pemain-pemain baru terutama yang menempel langsung dari e-commerce-nya ya. Nah, namun nanti memang kita harus lihat lagi nih sejalan dengan nanti pemaparan dan juga strategi apakah yang dari si Bluebird ini masih bisa bersaing. Oke, kalau menurut Anda apa yang menjadi keistimewaan atau kelebihan Bluebird ketika dia memasuki, kalau yang B2B mungkin yang besar-besar sudah main ya, ada Ironbird di situ. Tapi untuk yang retail ini menurut Anda apa kelebihannya? Ya, kita lihat memang kalau dari Bluebird sendiri kan sudah mempunyai nama ya. Dalam artian dia bisa mengimplementasikan atau mengintegrasikan dengan aplikasi yang sekarang dia punya nih. Kebetulan dia juga lagi mengembangkan aplikasi. Nah, di sini dia bisa menawarkan package-package yang berbeda nih di aplikasinya. Seperti contohnya misalnya ketika kita membuka aplikasinya ada layanan jasa antar dan juga misalnya memberikan promo-promo. Nah, ini yang kita rasa bakal bisa menjadi pembeda nih dikarenakan memang kalau sekarang ini kan kalau dari logistik sendiri memang banyak jenisnya, namun dari Bluebird ini kan namanya sudah sangat lama ya beredar di telinga masyarakat sehingga ini bisa jadi comparative advantage sendiri untuk persaingannya. Jadi menurut Anda keputusan Bluebird untuk masuk di bisnis logistik termasuk retail ini adalah keputusan yang tepat sebetulnya? Ya, kita rasa ini major ya, maksudnya perlu dilakukan dikarenakan kalau kita lihat memang dari sepanjang tahun ini untuk recovery dari bisnis taksinya sendiri agak cukup sulit ya. Karena kalau kita lihat kan proksinya adalah dari COVID-19 itu sendiri, dimana kalau kita lihat dari angka masih terus meningkat ya. Jadi kita rasa belum ada nih confidence dari masyarakat untuk meningkatkan mobilisasinya, terutama memakai kendaraan umum seperti dari taksi. Nah, jadi makanya kita rasa ini ada perlu perubahan game plan nih buat dari sepanjang tahun ini. Nah, untuk logistik retail sekarang ini kan bukan hanya soal penyediaan armada, tapi juga teknologi. Gitu. Jadi ya kalau bicara soal kurir misalkan, itu masyarakat itu kan dia ingin segera tahu sebetulnya posisi barangnya itu sudah sampai di mana gitu. Nah, apakah Bluebird menurut Anda siap untuk itu? Ya, kita rasa kalau kita dari bisnis taksinya sendiri sebenarnya sudah ada layanan yang serupa ya, di mana kan kita tahu nanti dari taksinya bakal sudah sampai lewat mana. Nah, kita rasa implementasinya bakal serupa nih. Apalagi kalau kita melihat dari rekam jejaknya juga Bluebird selama ini belum ada berita miring ya mengenai adanya technical issues. Kita rasa ini bakal juga menjadi keunggulan nih, terutama dari persaingan bisnisnya sendiri. Oke, baik. Nah, selain di logistik, Bluebird juga sudah masuk dengan di logistik sudah masuk juga ke mobil listrik sebetulnya. Ini karena belakangnya ada jadi agak ribet. Di mobil listrik. Nah, gimana menurut Anda animonya soal itu? Ya, kita melihat sebenarnya ini kan
tendensi baik ya atau ethical baik, di mana kalau kita melihat berarti dari pihak Bluebird ini concern terhadap ESG nih, maksudnya dari lingkungan juga. Ya. Nah memang kalau kita melihat selain dari CSR-nya dan juga dari etiket baiknya, kita melihat ini ada potensi untuk investor-investor terutama yang concern terhadap lingkungan juga gitu. Kalau kita lihat memang kan trennya global, apalagi yang asing itu sekarang banyak sekali nih yang udah switching, mulai dari misalnya dari batu bara sekarang udah mulai dihindari, yang ini berpindah kepada saham-saham yang mulai memperkirakan isunya itu sebagai yang lingkungan ini. Nah kita rasa ini juga bisa menjadi potensi nih, walaupun sebenarnya belum confirm ya, tapi ini bisa menjadi potensi. Ya meskipun sebetulnya mobil listrik pun menggunakan listrik dari pembangkitnya juga menggunakan batu bara juga. Namun kan kalau untuk emisi dan segala macamnya ini sudah dikurangi dari mulai kadarnya. Baik Mas Juan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.